Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an wa khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada bahasan terakhir ataupun ayat-ayat terakhir dari surat An-Nazi'at. Kita sudah bahas tentang bagaimana kematian, bagaimana hari berbangkit, kemudian bagaimana Allah menggambarkan tentang kisah abadi di dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, kemudian bagaimana kejadian hari kiamat, kemudian ini kita akan bahas bagaimana dua keadaan manusia yang ini kita akan bahas di bagian terakhir dari surat An-Nazi'at. Bagaimana orang yang melampaui batas, apa makna togha itu sebetulnya, kemudian juga bagaimana orang yang mampu menahan nafsunya. Ini yang kita bahas di kesempatan terakhir pada hari ini. Walaupun tadi Imam telah membaca surat An-Nazi'at terakhir, tidak ada salahnya kita juga membaca bersama-sama supaya juga nanti dengan keberkahan itu kita bisa difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nazi'at ayat 34 sampai 46. Silakan kalau mau lihat di sini jelas bisa, kalau tidak mungkin ada mushafnya sendiri di masjid atau lewat handphone juga nggak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikruha ila rabbika muntaha innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Shadaqallahul 'azim. Ini rangkaian terakhir dari surat An-Nazi'at
Jadi ini temanya tadi ya, kesudahan dua orang yang ataupun dua keadaan manusia yang berbeda. Tapi itu semua dimulai dari faida ja'atil qammatul kubra. Dilihat faida ja'atil qammah, ya guncangan yang sangat beras itu adalah yang sangat besar, itu adalah hari kiamat. Nah saat itulah kita tidak bahas lagi. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada saat itulah semua manusia, yauma yatadzakkarul, ya. Yauma yatadzakkarul insan, semua manusia itu masa'a. Sa'a itu maksudnya tiba-tiba semua melihat usahanya, usaha dia gitu selama ini. Masa'a, apa yang diusahakannya, masa'a. Jadi gini ya, ketika orang itu menginginkan dunia, juga dia berusaha. Begitu juga dia kalau menginginkan akhirat. Maka kata Allah, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min." Jadi orang yang menginginkan akhirat dia berusaha juga. Lalu orang yang menginginkan dunia gimana? Ya, dia berusaha juga. Ya, jadi semua berusaha. Nah, semua manusia ketika itu yatadzakkaru, mengingat semua apa yang diusahakannya. Maka dia akan terbayang olehnya kebaikan dan keburukan. Bahkan apa ya? Jangankan ini deh, jangankan di hari akhirat ya. Pernah damping ini masalah kematian juga ya? Atau pernah sakit keras gak? Ada gak bapak yang pernah sakit keras? Bukan nyumpahin nih, tapi ada gak yang pernah sakitnya tuh sakit banget? Mungkin waktu COVID kali, waktu mungkin kena serangan jantung atau apalah. Saya yakin, karena saya pernah mengalami juga Pak. Saya pernah mengalami. Jadi waktu COVID ya, saya terkena COVID juga tahun 2020 saya kira Desember ini ya. Itu memang sampai benar-benar lemasnya tuh lemas yang benar-benar lemas. Jadi udah sampai ngerakin tangan aja udah susah. Nah, itu apa, gerakin tangannya udah lemas, udah nggak ada tenaga gitu. Nah, saya pernah punya pengalaman seperti itu saat-saat yang ya saya pikir saya udah lewat nih. Kalau saya udah lewat mungkin saya nggak ada di sini ya. Saya udah mau lewat itu udah. Karena udah juga anak, istri udah kumpul semua, udah mengitari saya juga. Makanan dibawa ke rumah sakit juga nggak ada lagi tenaganya gitu. Ya saya nggak perlu cerita bagaimana proses sembuh, ya udah semuanya sembuh lah. Tapi ada satu momen saya ketika saat-saat itu terjadi ya, itu sekelabat saya merasakan sendiri ya, sekelabat perjalanan hidup saya kerekam. Sekelabat apa ya? Sekelabat apa sih? Sekilas ya. Jadi saya dari tiba-tiba kerekam semua tuh dari SMP. Ya nggak ada, SD kan saya nggak belum dewasa kan ya. SD kan belum dewasa. Tiba-tiba itu sekilas semua perjalanan hidup saya itu terekam, sat gitu. Terekam semua. Nah, saya bilang berarti ya apa ya? Kita ini pendek berarti ya. Semua terekam kok jelas. Semua terekam jelas. Yang saya alami ya. Ya, tapi dengan izin Allah, mungkin dengan doa-doa jemaah, doa-doa yang saya
murid-murid yang saya ajarkan juga ya alhamdulillah tetap masih diizinkan hidup kembali. Karena sekilas saya udah melihat semua perjalanan itu. Ini kayaknya udah mau lewat saya ini. Gitu, terlihat jelas. Saat-saat saya di mana hijrah, saat saya di mana mulai ngaji, itu terlihat jelas. Saat di mana saya mulai belajar gitu. Nah, Allahu a'lam ya. Tapi alhamdulillah yang sekilas tadi itu tergambarnya yang baik-baik. Sekilas yang tergambar baik-baik. Maka mungkin itulah yang Allah maksudkan di dalam surat Al-Qari'ah. Fa'amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa amma man khaffat saqulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Jadi kalau mayoritas hidup kita baik, nanti yang sekelabat tadi itu yang baik-baik. Insya Allah ya, insya Allah itu yang baik-baik. Kayak mayoritas hidup kita itu adalah kebaikan, insya Allah itu sekilas gambaran rekaman tadi itu yang baik-baik. Tapi kalau mayoritas hidup kita itu keburukan, nanti Allah alam, saya nggak pernah lihat. Tapi jangan-jangan itu nanti yang tergambar di akhir kehidupan kita. Makanya ada orang yang ketika meninggal itu gelisah. Pokoknya gelisah aja, mau dipanggil tuh gelisah. Allah alam itu mungkin dia banyak melihat jejak rekamnya yang jelek. Ya, tapi itu terserah percaya atau nggak percaya memang, tapi seperti itulah yang Allah katakan. Tapi Allah jamin yauma yatadzakkarun. Jadi sebetulnya gini ya, pada hari itu semua orang itu melihat semua apa yang dilakukan, dikerjakan. Nah, sebetulnya hisab itu udah nggak perlu. Hisab itu formalitas, ya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan kabarkan semua amal apa yang kalian kerjakan itu formalitas. Karena apa? Kita udah tahu apa yang kita kerjakan dulu, kita ingat semua, detailnya kita ingat semua. Bahkan nyolong bakwan satu aja keingetan. Detailnya kelihatan banget tuh. Ya itu yang saya alami juga, detailnya kelihatan banget. Walaupun ya sekerabat gitu, ya. Jadi itulah yauma idzi kata Allah juga di dalam surat Al-Fajr, yauma idzi yatadzakkarul insanu. Nah, ini yang saya penting nih. Nah, ini penting. Setelah ingat itu sebetulnya ngapain? Mau ingat mau ngapain? Sesudah ingat mau ngapain? Ya nggak ada gunanya. Wa anna lahu dzikra. Ya nggak ada gunanya lagi. Makanya ada di dalam surat Al-Sajdah, orang yang mati itu ini belum orang yang hari kiamat, belum. Orang yang mati itu aja farji'na na'mal sholihan. Ya. Jadi orang yang mati itu udah tahu dia mau mati. Dia bilang farji'na na'mal sholihan. Inna muqinun. Balikin kami ke dunia. Na'mal sholihan. Ya. Kami akan beramal soleh. Na'mal sholihan. Inna muqinun. Saya udah percaya. Saya udah yakin. Makanya ingat-ingat di sesudah kematian itu nggak ada gunanya. Oleh karena itu ada di dalam konsep Islam, konsep Al-Quran itu yang namanya muhasabah, introspeksi diri. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'mal. Itu konsepnya. Jadi Allah kasih jalan keluar juga supaya enggak nyesal seperti ini. Wa anna lahu dzikra, Allah kasih konsepnya. Apa konsepnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum, dan hendaklah setiap diri melihat. Apa yang dilihat? Nafsum ma qaddamat lighad, masing-masing dirinya apa yang telah diperbuat, apa yang telah mereka perbuat. Jangan sibuk urusin amal orang lain. Wah, bapak itu tuh umroh terus tuh, ya, kayak nggak habis aja duitnya. Oh, bapak itu tuh ngaji mulu. Jadi yang dilihat amal orang lain, yang dilihat amal kita aja. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan wal tanzur di sini di dalam surat Al-Hasyr itu bukan hanya melihat kebaikannya saja, tapi juga keburukan. Makanya dikasih tambahan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, maka takutlah kepada Allah. Saya pernah ngomong ya, kita ini sering sekali atau gini, kita perhatian dengan amal soleh. Saya pikir kita sepakat ya, kita perhatian banget dengan amal soleh. Tapi kita luput ataupun banyak yang luput dari amal yang kejelekan. Betul ya? Kita luput dari amal kejelekan. Bangun masjid, bangun kebaikan, semua berlomba-lomba semua. Tapi menghindari kemaksiatan kita luput. Padahal dalam Islam, dalam pandangan Allah, tidak melakukan sesuatu bisa jadi dapat pahala. Ini menarik nih. Tidak melakukan sesuatu, tidak beramal, tapi pahala. Kan selalu konsepnya ini diajarkan ini kan, beramalah kalian dapat pahala. Ini tidak beramal dapat pahala. Gampangnya kalau orang semua misalnya pada minum nih, lagi di kantor apa, lagi acara-acara kantor itu sering banget itu. Pada minum. Kita menahan diri untuk minum. Melakukan nggak? Melakukan amal nggak? Enggak. Tapi diamnya kita ataupun menghindarnya kita dari maksiat itu malah dapat pahala. Ya, ini yang sering orang lupakan. Menahan diri dari maksiat justru dapat pahala. Sebagaimana 7 golongan manusia yang Rasulullah SAW jamin mendapatkan perlindungan Allah ketika tidak ada perlindungan selain darinya. Salah satunya apa? Yang lain itu beramal. Yang lain itu beramal semua. Ada orang pemuda yang giat memanfaatkan masa mudanya untuk beribadah. Ada orang yang memanfaatkan masjid. Ada orang yang berukhuwah. Macam-macam tuh. Tapi ada satu yang tidak beramal. Tapi Allah lindungi dia. Apa? Itu tidak beramal itu. Apa? Orang yang diajak untuk berbuat zina tapi menghindar. Beramal nggak? Nggak ada amalannya. Nggak beramal. Tapi dari tidak beramalnya itu dia dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Makanya kata-kata mengingat itu bukan hanya kebaikan yang kita ingat. Sering karena apa? Semua harus jelas. Kebaikan yang kita buat, keburukan yang kita buat itu harus diingat.
Khawatirnya apa? Kalau kita khawatirnya mengingat semua hanya kebaikan kita, maka yang terjadi hanyalah kesombongan. Oh, saya sudah berbuat seperti ini, saya sudah berbuat seperti ini, saya sudah begini, dan seterusnya. Tapi nggak boleh juga kalau kita hanya mengingat keburukannya aja. Kita udah begini, kita udah kayaknya surga udah jauh lah dari jangkauan kita. Yang ada kita berputus asa. Padahal kata Allah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jadi semua harus balance nih. Apa tadi? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan engkau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan ampunkan kalian semua jika kalian ingin bertaubat. Jadi ini harus balance ya. Bagaimana kita dilatih sebelum nanti tomatul kubro, daripada nyesal nanti, daripada ingat-ingat di sana, ingat di sini. Cara ingatnya apa? Semua kebaikan dan keburukan kita ingat semua. Kalau ingat kebaikan, alhamdulillah. Kalau ingat keburukan, segera bertaubat. Ya, begitu. Kita lanjutkan. Inilah yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Nah, wa burrizatil jahimu liman yara. Dan ketika itu diperlihatkanlah jahim dan diperlihatkanlah neraka itu liman yara, kepada orang yang melihat. Sekarang apakah orang mukmin bisa melihat neraka? Bisa. Apalagi yang masih dalam proses hisab, sangat bisa. Jadi kalau orang mukmin bisa melihat neraka itu, dia langsung minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang satu golongan yang masih tengah-tengah nih, nasibnya belum pasti. Itu Allah ceritakan di dalam surat Al-A'raf. Di juz ke-8 Allah cerita tentang nasib itu, yaitu yang namanya Ashabul A'raf. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ini namanya Ashabul A'raf. Jadi Ashabul Jannah, Ashabul Nar itu jelas. Tapi namanya Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ini masih pertengah-tengahan. Tafsir tentang Ashabul A'raf ini banyak ya. Ada yang berpendapat kebaikan dan keburukannya seimbang, 50-50. Tinggal nunggu keputusan Allah bagaimana nih. Ada yang berpendapat Ashabul A'raf itu adalah orang yang belum mendapatkan dakwah. Artinya di masa Nabi dia belum mendapatkan dakwah. Artinya gini, Ashabul Fitrah namanya, Ashabul Fitrah. Jadi misalnya Nabi sudah turun di Mekah, tapi di luar Mekah, di negara lain kan belum tersentuh, belum ada internet, belum ada dakwah, belum ada. Nah, kondisi mereka gimana? Itu yang disebut juga Ashabul A'raf diantaranya. Nah, apalagi Ashabul A'raf. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Ketika dibuka matanya, dilihatkan kepadanya tentang penduduk neraka. Dilihat semua, dilihat detail jelas dengan penjelasannya. Maka dia langsung berdoa, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Ya, jadi gitu. Jadi semua kita akan melihat, Bapak Ibu sekalian. Ya, akan melihat. Itulah wa burrizatil jahim liman yara. Dan tidak ada satupun manusia itu yang tidak takut hatinya terhadap kondisi seperti itu. Diperlihatkan semua. Makanya
Kalau kita memang misalnya gini ya, kalau kok juz 30 ini nakut-nakutin terus sih. Nakut-nakutin terus ya. Kita tuh kayak gimana ya, kayak pengennya ibadah terus aja deh. Ngeri banget begini. Enggak, ini semua memang buat dasar. Juz 30 itu adalah baik untuk kita tadabburi sebagai dasar untuk kita bertindak, beramal semua. Jadi semua kita juga takut beramal kita itu penuh dengan rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa burrizatil jahimu liman yara. Dapat melihatnya ini. Jadi semua manusia dapat melihatnya, tidak terkecuali semua manusia. Kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak ngelihat kemarin bencana itu aja udah bergidik kan. Udah bergidik, maksudnya udah gimana ya. Nah, ya, apalagi melihat bukan hanya bencana. Kadang-kadang lihat orang tabrakan aja ibu-ibu udah paling teriak tuh. Wah. Udah pokoknya udah paling heboh sendiri ya. Sampai suaminya yang supir dipukul-pukul. itu yang serem-serem, apalagi melihat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akan melihat. Kita lanjutkan, fa amma man tagha. Nah, inilah sekarang manusia terbagi dua, yaitu fa amma man tagha. Ya. Arti tagha itu sebetulnya melampaui batas. Apa melampaui batas sebetulnya? Nah, balik ke ini deh, balik ke ayat tentang Fir'aun. Apa? Hal ataka hadithu Musa idnada rabbuhu bil mulwadil idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi Allah sudah mempersonifikasi, ya. Apa istilah itu mempersonifikasi? Memberikan contoh, ya, mempersonifikasi. Jadi sudah berikan contoh tentang siapa yang melampaui batas. Ya, di surat An-Nazi'at yang awal-awal, ya, ini yang di sini ya, tentang Fir'aun. Nah, di sini. Sebelum. Nah, di sini. Nah, ini. Di sini ya. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Jadi Allah sudah kasih contoh supaya nggak tanya lagi nih. Makanya kenapa kisah Fir'aun ditonjolkan di dalam surat An-Nazi'at, supaya kita dapat penjelasan tentang siapa yang fa'amma man tagha. Nah, kita udah kasih penjelasan tuh. Oh, jadi yang tagha itu ya, nih ya, ayat 37. Fa'amma man tagha. Ini dia. Fa'amma man tagha, ini kata-kata tagha itu mengacu kepada idhab ila fir'aun innahu tagha. Jadi manusia yang istilahnya rajanya tagha gitu ya. Rajanya tagha, the king of Tagut ya gitu istilah kita. The king of Tagutnya itu adalah Fir'aun. Ya. Contoh konkret. Nah, jadi yang lainnya banyak, anak-anak Fir'aun itu banyak. Anak-anak Fir'aun itu wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Itu satu circle tuh. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Satu circle. Qarun dengan apanya? Hartanya. Fir'aun dengan kekuasaannya. Wa Haman dengan apa? Kekuatan militer. Ya, kekuatannya. Ya. Dan juga Haman itu terkenal dengan kecerdasannya. Jadi orang-orang Togo itu adalah the king of Togut itu adalah
Ternyata para penguasa yang menjalankan bumi ini atau mendapatkan amanah untuk mengelola bumi ini, dia bertindak dengan semaunya. Makanya hati-hati siapapun yang jadi penguasa di level mana. Ya kalau RT mah bukan penguasa ya. RT mah diomelin sama rakyat. RT RW mah dia jadi omelan. Siapapun dia, ya. Kan simbolnya itu. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Siapapun dia yang menguasai bumi ini dengan jabatannya, dia melampaui batas, dia melangkah, dia berbuat sewenang-wenang, ya, dia hancurkan yang hak, dia tenggelamkan yang hak, dia berbuat keserakahan. Itulah Fir'aun. Ya, maka yang pertama diancam dari wa burrizatil jahimu liman yara itu adalah yang tagha. Makanya jangan bangga, jangan juga kita terkesima dengan jabatan seseorang, karena jabatan seseorang itu punya potensi dia tagha. Ya. Kekuasaan seseorang itu bisa mengakibatkan dia punya potensi tauhid, punya potensi. Makanya kita juga tidak berlebih-lebihan untuk memuja pemimpin. Ya, seharusnya memang terjadi ya, kalau tepat juga negara demokrasi ya. Satu sisi ya, bahwa kalau pemerintahnya salah, ya wajib dikritik semua. Bahkan semua rakyat harusnya mengkritik, karena dia punya potensi untuk berbuat kezaliman. Nah, ya seperti sekarang, mana pernah Allah mengirimkan kayu, mengirimkan kayu dari atas langit? Mana pernah? Yang Allah kirimkan, wa anzalna minas sama'i ma. Yang Allah kirimkan dari atas langit itu adalah air, bukan kayu. Kalau kayu mati semua. Itu akibat apa? Tagha, keserakahan. Fi Qarun, Fir'aun, wa Haman. Itu udah teorinya. Lingkaran kekuasaan, lingkaran kekayaan, 9 cacing, dan lingkaran kekuatan militer, itu satu kesatuan. Nah, itulah tagha. Nah, yang kedua siapa yang diancam setelah tagha tadi? Yang kedua yang diancam adalah wa atharul hayatad dunya, yang lebih sibuk dengan urusan dunia, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Jadi ayat 38-nya ya, lebih memprioritaskannya daripada urusan agama dan bekal di akhirat. Memprioritaskan dunia maksudnya. Wa atharul hayatad dunya. Makanya kata Allah gini, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min wa man arada dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Jadi artinya maksudnya, kalau manusia itu mau tentang dunia, kata Allah, aku kasih, nu'tihi minha, aku kasih, kata Allah. Tapi wa malahu fil akhirati min nasib, tapi nasibnya di akhirat Allah nggak jamin. Ya, makanya itu yang dikatakan, kalau misalnya orang kafir non muslim minta dunia, dikasih sama Allah. Itulah maha rahmannya Allah di situ. Kalau orang musyrik, orang non mukmin, orang non muslim mau kehidupan dunia, Allah kasih. Nu'tihi minha, Allah kasih. Wa malahu fil akhirah, tapi akhiratnya nggak dapat. Ya, maka itulah. Nah, maksudnya lebih mengutamakan kepentingan dunia itu, wa atharul hayatad dunia itu artinya apa? Bahwa segala urusan dia di dunia tidak didasarkan kepada agama dan bekal di akhirat. Ada lagi juga contoh, misalnya gini. Ini dia mau akhirat, tapi
dia berbuat amal soleh tapi tujuannya dunia. Misalnya gini, saya mau infak 1 juta, tapi harapannya bukan di akhirat, tapi dia berharap 1 juta itu diganti 10 juta. Ya Allah, saya infak di 1 juta, moga-moga diganti 10 juta. Amalnya amal soleh, tapi dia minta diganti di dunia. Maka Allah kasih. Itulah rahmat Allah ya. Allah kasih. Tapi di akhiratnya kamu gak dapat apa-apa. Ya, kita mendingan infak 1 juta, bukan infak mendingan 10.000 ya. Enggak, infak 1 juta ya udah, lepasin aja. Mau Allah kasih 10 juta yang sekarang, mau Allah kasih nanti di akhirat, itu urusan Allah. Itu yang terbaik. Kadang-kadang kita juga ada motivasi ingin kaya tapi lewat sedekah. Enggak ada. Yang ada tidak miskin dengan sedekah, iya, tapi bukan juga kaya dengan sedekah. Enggak. Biarkanlah, kalau memang Allah tidak ganti di dunia, ya Allah ganti di akhirat. Itulah konsep sedekah. Bukannya nanti dengan sedekah Anda jadi kaya. Enggak ada itu. Kalau seperti itu dia niatannya, ya sudah, Allah kayakan dia dengan sedekahnya, tapi Allah tidak kasih apa-apa di akhirat. Maka semua itu kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Jahim hiyal ma'wa. Itulah tempat kembalinya. Nah, sekarang keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua adalah wa amma man khafa maqama rabbih. Siapa yang takut dengan makom, dengan kedudukan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia yang takut. Jadi konsep daripada kita untuk bisa menjadi hamba yang soleh, pertama takut dulu gitu aja. Kalau udah gak ada rasa takut, ya sudah, takut dengan kebesaran Allah. Ya, itu konsep pertama. Ketika takut, ya, tidak timbul dengan rasa takut kita, maka dia punya ada wanahan nafsa 'anil hawa. Dia mampu untuk mengendalikan nafsunya. Dia mau berzina, tapi dia takut dengan hukuman dari Allah. Takut saja. Dia mau berzalim sama istri, dia juga takut dengan janji dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua karena takut. Karena dengan rasa takut ini semua kita ke kontrol hawa nafsunya. Ya kan? Takut. Nih misalnya ini kan ada nih yang pengajian sesat itu. Pengajian sesat itu ngomongnya gini kan, laki-laki perempuan dikumpulin. Ada itu, saya tahun berapa ya? Tahun 90-an kalau saya nggak tahu. Itu kan laki perempuan dikumpulin, ada pengajian sesat ya, entah di mana, saya mungkin lupa ingat, tapi ada. Jadi waktu itu kumpulin pengajian gitu, terus pada hari ini Allah tidak ada dosa di sisi Allah, katanya gitu. Yang ikut pengajian itu tidak ada, hari ini tidak ada dosa di sisi Allah. Seandainya itu ya misalnya nggak mungkin kan? Misalnya saat ini tidak ada dosa di sisi Allah, 1 jam aja misalnya. Ini orang berapa semua sama nih? 1 jam nih, dari jam 6 sampai jam 7 tidak ada dosa di sisi Allah selama 1 jam. Berantakan gak dunia? Hah? Berantakan gak? Berantakan kan? Jadi wanahan nafsa 'anil hawa itu karena memang kita takut dengan dosa dan ancaman dari Allah. Itu untuk kemaslahatan kita juga. Jangan kita balikan bahwa semua aturan Allah itu untuk kita jadi takut, gak bisa ngapa-ngapain. Enggak. Justru ketakutan kita terhadap kebesaran Allah itu dan dosa itu menjadikan bumi ini damai. Ya. Kalau di luar negeri kan zina itu bukannya
Bukannya dosa, apa ya Pak? Bukannya apa tuh? Pidana ya, nggak bisa dihukum gitu. Tapi kan berantakan mereka akhirnya. Anak nggak tahu siapa bapaknya, angka pernikahan merosot drastis. Makanya kita lihat di Perancis itu nggak ada warga Perancis itu sekarang, lihat tim bolanya. Pemain bolanya lihat orang Perancis. Jerman juga sekarang hitam-hitam semua. Kok orang ke Jerman pemain, perasaan kita tahun 70 ya, tahun 70 80 bapak-bapak ya masih ingat bola Piala Dunia. Ini kayaknya dulu Jerman itu putih-putih semua ya. Sekarang kenapa tahun kemarin tahun 2000 di Piala Dunia di Qatar 2000 berapa? 2022. Kok orang Jerman hitam semua? Iya, karena penduduk aslinya nggak ada. Karena hancur semua. Hancur semua kehidupan negara. Akhirnya Jerman itu dihuni oleh imigran-imigran. Nah, itu yang terjadi di New York. Kenapa sampai wali kota muslim sekarang yang bisa? Karena di New York ternyata orang Amerika aslinya udah nggak ada. Yang ada apa? Imigran. Itulah kehancuran. Makanya wanahan nafsa 'anil hawa. Kemampuan manusia menahan hawa nafsu justru untuk kebaikannya sendiri. Dan yang lebih penting adalah untuk untuk menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Saya juga baru baca berita ini tentang maraknya LGBT. Sekarang Pak, ternyata ya Masya Allah, di Indonesia itu udah parah Pak. Di Indonesia itu laki-laki kalau kita lihat di gym di mana gitu ya, di mall, di mana-mana, belum tentu tidak suka sama perempuan sekarang. Efeknya kenapa? Ternyata saya baru baca gitu ya, ternyata efeknya adalah pornografi. Jadi dengan adanya pornografi yang dinikmati oleh para lelaki, mengakibatkan dia sudah kecanduan dari kecil. Akhirnya dia tidak mempunyai hasrat lagi sama perempuan. Bahaya memang. Dia udah kecanduan sama pornografi. Akhirnya dia udah gak punya hasrat lagi karena udah ngelihat semua kan. Udah bosan sama perempuan, akhirnya main sama laki. Itulah bahayanya. Ternyata memang pornografi itu dirancang. Saya baca-baca tentang artikel. Oh, ternyata pornografi itu yang mendesain pornografi itu adalah kalangan LGBT. Supaya apa? Supaya mereka wanita itu diobral semua sehingga laki-laki itu tidak punya hasrat lagi sama perempuan. Awalnya memang ketika pornografi itu istilahnya kita punya hasrat begitu, tinggi hasrat gitu. Ternyata itu skenarionya. Karena pornografi itu desain buat kalangan LGBT supaya apa? Laki-laki bosan sama perempuan. Makanya semua wanahan nafsa 'anil hawa, menahan hawa nafsu itu sebetulnya untuk kepentingan kamu sekalian juga kata Allah. Selain mengharapkan negeri akhirat tentunya. Makanya dua syarat itu aja. Kamu takut kepada Allah, kamu tahan hawa nafsu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa, yakni tempat berpulang kamu adalah surga yang luas. Ya itulah, ternyata kunci daripada semua amalan itu dua, yaitu adalah takut terhadap kuasa Allah, kemudian juga adalah menahan hawa nafsu. Nah, yas'alunaka, kembali kepada hari kiamat lagi, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ini. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hari berbangkit. Sa'ah ayyana mursaha. Kapan kejadiannya? Kapan? Fima anta min dzikraha. Siapakah kamu? Fima anta.
sehingga dapat menyebutkan waktunya, itu kata Rasulullah SAW. Itu dijawab dengan sebutan, nah ini ya, taqallub saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka hafin anha qul inna ma ilmuha 'indallah. Ya. Semua pengetahuan tentang hari kiamat, qul inna ma ilmuha 'indallah. Jawablah kata Allah, jawablah Muhammad bahwa qul inna ma ilmuha 'indallah. Kapan hari kiamat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian prediksi, jangan kalian punya ramalan hari kiamat. Yang ada hanyalah kita mempersiapkan. Jangan tanya. Sebagaimana Jibril bertanya kepada Nabi SAW, maka jawab Nabi, mal mas'ula anha bi'a'lama minas sa'il, bahwa tidaklah orang yang ditanya mengenai waktu kedatangannya lebih mengetahui daripada orang yang menanyakannya. Bayangkan Pak ya, Jibril aja nggak tahu. Jibril itu kekasih Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Qur'an disebut juga Ruhul Amin. Ruhul Amin. Ruh, malaikat yang paling bisa dipercaya sama Allah. Tahu nggak Jibril? Nggak tahu. Maka jangan sok tahu 2012 hari kiamat. Jangan sok tahu ya. Jibril aja nggak tahu. Jibril itu dalam Al-Quran disebutkan Ruhul Amin. Ruh, malaikat yang paling dipercaya sama Allah. Makanya urusan wahyu urusan malaikat. Urusan wahyu itu cuma Jibril yang disampaikan. Itu aja nggak tahu. Bahkan sampai Jibril bertanya kepada Nabi. Nabi bilang, yang ditanya juga nggak tahu. Yang ditanya itu nggak juga lebih tahu daripada yang nanya. Jangan sok tahu ya, ada orang yang prediksi tentang hari kiamat. Ya. Ila rabbika innama anta mundiru. Innama anta mundiru. Sesungguhnya aku hanya mengutus semua Muhammad mayyakhsyaha, agar engkau memberi peringatan kepada manusia dan memperingatkan mereka akan pembalasan dari azab Allah. Itulah tugas Nabi. Ya. Tugas Nabi innama anta mundir. Ya, supaya orang jadi ngeh, jadi was-was, jadi takut. Nah, itulah kerahmanan dari Allah. Allah akan turunkan azab, Allah akan turunkan nikmatan. Maka Allah turunkan nabinya untuk menjelaskan. Nah, tinggal masalah manusia mau percaya apa enggak. Kalau Allah sediakan azab, Allah sediakan kenikmatan, tapi nggak ada yang memperingatkan, kan Allah yang zalim. Tapi ini Allah sudah peringatkan semua, tinggal manusianya mau paham atau enggak. Itulah innama anta mundiru may yakhshaha ka'annahum yauma yarawnaha. Nah, terakhir, ayat terakhir, ka'annahum yauma yarawnaha, pada hari itu mereka melihat, lam yalbathu, hari berbangkit itu, illa asyiyatan aw duhaha, mereka melihat bahwa seakan-akan tinggal di dunia, maksudnya illa asyiyah, sebentar saja, seperti asyiyah, seperti kita hidup di sore hari, aw duhaha, atau di pagi hari. Jadi nanti ketika hari itu, ka'annahum, hari berbangkit, ka'annahum yauma yarawnaha, ketika hari berbangkit, orang melihat kehidupan di dunia itu seperti di sore hari atau di pagi hari. Kenapa didahulukan sore hari? Kenapa didahulukan sore hari? Nah, Bapak, kira-kira kalau sore sama pagi, kira-kira jauh lebih, merasanya jauh lebih cepetan mana, sore apa pagi? Hah? Sore, kenapa? Udah lemes. Ya kan? Kalau pagi masih seger kan? Jadi terasanya panjang tuh.
dari jam 6 sampai jam 10 duha, waktu duha sampai jam 10, ya kan? Kerasa panjang tuh. Kalau sore kan dari asar sampai isya, ya kan? Sama 4 jam juga, 4 juga. Cuma kenapa disebutkan pertama Asiyah? Kayak puasa aja, puasa lebih cepat mana? Jam 6 sampai jam 10 atau jam 3 sampai maghrib, ya kan gitu kan? Makanya illa Asiyah. Jadi kehidupan manusia itu seperti illa Asiyah, seperti engkau hidup di sore hari, bukan sore dan pagi loh, bukan. Di sore hari atau di pagi hari. Jadi singkat sekali kehidupan dunia itu. Ya. Nah, kapan kita mengetahui itu singkat? Ya nanti. Tapi mohon maaf ya, sekarang juga kita merasa bahwa kehidupan dunia singkat, betul nggak? Betul kan? Perasaan saya kemarin 10 hari lalu di-add sama grup alumni SMP 82. SMP 82. Ada aja orang yang gara-garanya saya ada ngisi khutbah di Jakarta. Nah, khutbahnya itu dekat dengan teman. Ternyata ada teman yang datang. Oh, ada teman yang jamaah gitu. Oh, langsung di-add gitu. Itu serasa memori SMP itu dekat. Betul kan? Saya SMP itu tahun berapa? SMP itu saya tahun 89 saya SMP. Udah berapa tahun lalu? Itu perasaan pas lagi dimasukin grup, oh ini orang-orangnya kayak itu kayak deket banget gitu. Nah itulah illa Asiyah. Kehidupan kita tuh sebetulnya singkat banget. Apalagi nanti di akhirat. Makanya orang akhirat mengatakan kayaknya hidup kita itu di dunia itu illa Asiyah, seperti kita hidup di sore hari au-duha atau di pagi hari. Nah, Bapak-bapak, ini menarik ya, kita udah bahas semua dari surat An-Nazi'at. Nah, bagaimana terakhir, dari ayat terakhir itu kita lihat bagaimana penyesalan manusia atas apa yang mereka lakukan sebelumnya dunia. Ini yang tadi, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Bagaimana kesudahan orang melampaui batas tadi dalam kehidupan dunia, dan ciri mereka adalah mengutamakan kehidupan di dunia. Orang yang selamat adalah mereka yang takut akan Allah dan mampu menahan nafsunya. Itu selamat, itu yang pertama kali orang selamat, modalnya bukan banyak beramal, tapi modalnya adalah takut karena Allah dulu, kemudian mampu menahan nafsunya. Hari kiamat itu adalah urusan Allah, kapan kejadiannya tidak ada satupun yang mengetahuinya, termasuk malaikat Jibril. Itu khatimah atau kesimpulan dari apa yang kita bahas dari ayat-ayat terakhir tadi. Silakan jika ada yang bertanya, diskusikan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi dikatakan orang yang masuk neraka itu adalah orang yang melampaui batas dan mengutamakan kehidupan dunia, Ustaz. Terus Ustaz itu mengasih contoh bahwa yang melampaui batas itu adalah Fir'aun. Wah, itu kalau itu ya cuman itulah yang melampaui batas, Ustaz. Nah, kalau bagi kita ini, Ustaz, yang orang-orang yang misalkan marginal ya, Ustaz, apakah masih ada potensi melampaui batas, Ustaz? Yang semuanya serba terbatas, mau ngapain apa aja nggak bisa, gitu, Ustaz. Apakah ada potensi juga masuk dalam kategori ayat yang melampaui, termasuk orang-orang yang melampaui batas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Yanis. Yang lain? Itu tadi.
tadi diceritakan kan bahwa kita pada saat sakaratul maut itu akan terlihat selintas kehidupan kita, baik yang baik maupun yang buruk. Ya. Tapi kita juga sadar bahwa akan juga diperlihatkan surga dan neraka bagi orang yang dalam kondisi sakaratul maut itu sendiri. Dan yang terakhir adalah akan terlihat pada dahinya yang Ya. Nah, dari tanda-tanda itu apakah menandakan, ada penjelasan dari Al-Quran yang menandakan bahwa kehidupan kita selanjutnya adalah apa yang kita dapatkan, misalnya surga harapan kita, lalu selintas yang baik-baik dan kelihatan di dahi, itu akan menentukan kehidupan kita selanjutnya di akhirat, bahwa kita akan yang dituju itu adalah surga. Mungkin itu. Terima kasih. Ada lagi? Oh, Bapak. Ini. Oh, iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan meninggal itu Pak Ustaz, kan Pasti. meninggalkan kebaikan kita dan keburukan. Pasti. Kebetulan ini Pak, tetangga saya Tangga. dia meninggal gitu, Pak. Dia akan meninggal. Dia pesan sama istrinya, Ya. kamu jangan tangisi saya kalau saya di luar. Ah. Dia sampai waktu suaminya dalam sakaratul maut itu dia tidak menangis sama sekali Pak. Ya. Senang aja dia. Malah dia waktu diantarkan ke kuburan, saya kemarin juga mengantarkan dia ke kuburan dan nangis juga istrinya. Karena istrinya itu pesan, suaminya itu pesan, jangan tangani saya kalau saya duluan. Ya. Nah itu Pak, terima kasih sekali. Itu bagaimana itu Pak Ustaz? Apakah dia udah melihat kebaikannya gitu atau keburukan? Iya. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum. Tadi kan disampaikan bahwa orang yang bisa dapat pahala. Nah sekarang apakah ada kondisi bahwa orang yang melakukan ibadah mau dapat dosa? Oh. Iya. Karena mengingatkan konsep kalau nggak salahnya malaikat itu kan ada yang sebelah kanan sebelah kiri. Iya. Yang kanan itu ya dia nggak pernah melakukan pertimbangan kiri atau apa-apa, jadi nyatet yang kanan aja catat, yang kiri ya nyatet aja terus apa yang walaupun sedang beribadah tetap aja nyatet dia. Baik. Ada lagi? Ibu-ibu mungkin? Ibu-ibu? Udah? Nggak ada? Ayo, ada ibu-ibu mau tanya? Oh, udah. Ya. Baik ya. Tadi apakah ada potensi manusia marginal kayak kita itu menjadi orang-orang yang togo? Ada tapi kecil. Tapi lebih kepada anaknya togo, yaitu istighna. Istighna itu bagian dari togo juga. Makanya dalam surat Al-Alaq, ar-ra'ahu staghna. Orang yang, tapi bedanya orang yang merasa cukup. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, dan seterusnya. Apa maksudnya merasa cukup? Merasa cukup itu maksudnya ya sudah saya begini aja, maksudnya merasa cukup dengan hidayah. Merasa cukup dengan hidayah. Itu juga potensi. Itu juga namanya juga sama, melampaui batas. Tapi bukan yang kayak merugikan orang lain gitu. Tapi suami sebagai kepala rumah tangga punya potensi sebagai togo. Kenapa? Karena dia penguasa. Minimal penguasa di rumah. Dia bisa buat aturan. Sebetulnya togo itu adalah king of maker. Sebagaimana innahu togo idhab ila fir'auna innahu togo. Kan Fir'aun itu king maker. Nah kita kingmaker kita sebagai laki-laki adalah minimal adalah sebagai kepala rumah tangga. Kalau kita buat aturan dalam keluarga yang bertentangan dengan Islam, itulah kita tahu. Tapi orang-orang yang
tidak punya kekuasaan, maka disebut istighna. Yang melampaui batas. Melampaui batas itu artinya merasa cukup. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu adalah walladzina taqaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Orang-orang yang bertakwa itu Allah cirinya ya. Orang yang bertakwa itu kata Allah, zadahum hudan wa atahum taqwahum. Allah akan terus tambah dia hidayah dan itulah ketakwaan. Jadi ciri orang bertakwa itu Allah terus tambah hidayah. Cirinya. Kalau kita lihat, wah, ini orang ini bertakwa nggak? Lihat, hafalan Qur'annya makin banyak apa enggak? Salah satunya ya, hafalan Qur'annya makin banyak apa enggak? Kemudian kesolehannya makin tampak atau tidak? Nah, itulah ketakwaan. Tapi kalau nggak nambah-nambah begitu aja, itu yang disebut istighna, merasa cukup. Ya. Kalau ditanya ada, ya ada. Kalau laki-laki pasti ada. Minimal dia jadi kepala rumah tangga, maka pastikan keluarganya itu berdasarkan apa yang Allah tentukan. Begitu Pak ya. Tadi tentang kematian mulu nih. Hampir sama ya kematian. Apakah yang satu tanya kalau ya itu nggak semua Pak. Artinya ya nggak semua juga ditampakkan surga neraka di dalam kematian, ya nggak semua juga ya. Tapi saya yakin sekali dari peristiwa yang saya alami, ya kan kita nggak bisa interview semua, tapi dari berbagai pengalaman hidup juga saya melihat juga ada. Saya pernah cerita juga kan, saya punya bibi yang kerjanya di ICU. Saya punya bibi dari bapak saya Muslim. Dia, kenapa saya bilang Muslim? Saya tarikan belum tentu keluarga saya orang Muslim masalahnya. Dia penjaga ICU di rumah sakit itu yang terkenal tuh. Fatmawati. Dia ICU kan udah calon-calon mayat ya. Saya beberapa kali ngomong sama bibi saya, macam-macam mandek katanya, orang-orang mau mati katanya, ya ada yang teriak, ada yang ini ya, pokoknya dia udah melihat segala macam lah katanya. Ya makanya alhamdulillah saya liatin keluarganya baik-baik ya, anaknya soleh, alhamdulillah. Jadi ya, tapi yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, itu semua akan dilihat. Orang akan lihat sekelabat amalnya itu sesaat sebelum meninggal pun terlihat jelas. Ya, apa yang telah dia perbuat itu terlihat jelas. Bahkan amal keburukan. Saya juga ada mendampingi beberapa, saya sebut nama lah ya, siapa dia. Saya beberapa kali dampingin orang yang mau meninggal juga. Ya, ada yang abang saya, bapak saya, ibu saya dampingin semua lah. Ada, terutama kalau keluarga dekat saya dampingin semua. Sesaat sebelum mereka meninggal, alhamdulillah saya berada di sisinya gitu. Kayak ada abang saya dan ada beberapa juga yang saya dampingin juga. Ada juga sesaat sebelum kematiannya dia ingat ada sebuah dosa. Kemudian dia bilang ke saya gitu, dia bilang, tolong bakar. Akhirnya ya udah saya bakar. Ada yang maksudnya ada hal yang dia sembunyikan, tolong dibakar gitu. Ya saya bakar. Jadi terlihat Pak semua. Apa yang dikerjakan semua terlihat. Termasuk makanya Nabi itu satu hal, berdoa tidak dimatikan secara mendadak. Nah ini kebalikan nih. Kalau bapak-bapak kita semua orang mati pengennya matinya nggak nyusahin lah. Langsung habis sholat sujud mati langsung 2 detik langsung mati gitu ya, nggak nyusahin. Pengennya gitu ya. Tapi Nabi
minta kepada Allah tidak dimatikan secara mendadak. Hikmahnya apa? Hikmahnya dia bisa bertobat dulu. Dia bisa bertobat dulu. Ya, dia bisa kalimat-kalimat taubat dia bisa sebutkan, kalau ada wasiat dia bisa wasiatkan. Nah, kalau mati mendadak gimana? Belum taubat, ada utang bakwan goreng tadi belum dibayar ya. Ini tahu siapa yang bisa bayar. Nah, makanya jangan juga minta mati mendadak, minta mati tawaffana muslimah. Minta dalam keadaan muslim, bukan ya Allah matinya mendadak aja kayak biar cepet. Enggak begitu. Bisa jadi sakitnya kita sebelum mati itu jadi menghapus dosa, kan bisa kan? Nah, gitu. Nah, terkait yang tadi juga yang apa namanya istrinya ya misalnya menangis sih boleh aja, terus ya kalau alam ya saya nggak bisa menafsirkan, tapi mungkin pendapat saya, mungkin istrinya melihat suaminya dalam kebaikan yang banyak sehingga dia puas suaminya meninggal karena dalam keadaan yang husnul khotimah. Mungkin ya, mungkin. Kita doakan sama-sama ya, insya Allah moga-moga. Nah, kalau itu terjadi, saya pikir kita orang-orang yang sudah usia 60, usia 70 sudah tahu waktu kita semakin dekat. Saya pikir kita sudah tahu semakin dekat ya, justru yang kita pilih sekarang bukan menghindari kematian, tapi bagaimana kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang lebih penting, bukannya ngapa kok meninggalkanku duluan gitu. Bukan itu yang terpenting sekarang. Ya. Sama, saya juga punya bibi saya dari bapak saya juga. Suaminya meninggal. Udah umur 70-an kan. Saya ziarah ke beliau. Tahu nggak? Habis kuburin, dia udah baca buku. Sesudah nguburin nih, pulang dari kuburan, dia udah baca buku. Nggak perlu dihibur lagi dia. Baca buku apa, Bi? Nggak ini. Betulnya baca buku agama. Itu. Saya kaget. Orang yang lain pada datang, sabar ya. Udah, nggak apa-apa. Ini saya udah baca buku lagi katanya. Artinya apa? Ya kita udah tahu, udah sama-sama bilang ya udah tahu lah kita mau mati. Tinggal bagaimana matinya kita gimana, udah itu aja kan ya, gitu ya. Tadi tentang adakah orang yang tadi kebalikannya, orang yang nahan tidak berbuat amal malah dapat perlindungan Allah gitu kan. Nah sekarang bagaimana orang yang beramal justru dapat dosa? Ya ada, itulah yang ada di dalam kitab hadis yang Sahih Bukhari tentang tiga orang yang ternyata para sahabat itu ataupun orang-orang Islam, orang Muslim menganggap dia ahlun jannah, ternyata dia ahlun nar. Bahkan nggak main-main, orang itu adalah orang yang penghafal Quran, orang yang berjihad fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang ketiga orang yang bersedekah. Orang itu dulu bilang nih orang udah pasti surga, otomatis surga nih. Otomatis juga ternyata tertolak semua amalannya. Kenapa? Karena mereka menghafal Quran untuk mendapatkan pujian. Karena mereka orang yang terbunuh di jalan Allah karena ingin dianggap sebagai pahlawan. Karena mereka bersedekah tetapi bukan untuk Allah. Jadi keikhlasan yang terpenting. Ketika kita ngomong tentang ibadah, maka tanpa keikhlasan itu menjadi nothing, seperti ghusa, seperti ombak yang kita lihat banyak amalnya, banyak airnya, ternyata kita pegang ombaknya, kita pegang ternyata nggak ada apa-apa kecuali ghusa ya, yang itu Pak, itu penting. Jadi ada juga orang yang beramal tapi nggak dapat apa-apa, capek. Nah begitu para hadirin rahimakumullah, kita sudah alhamdulillah menyelesaikan surat An-Nazi'at. Insyaallah ke depan kita lanjut lagi tentang Abasa. Semakin menarik kita kaji tentang ayat-ayat Allah, semakin ternyata pesan-pesan yang Allah berikan,
hidayah, petunjuk yang Allah berikan itu semakin jelas bagi kita, sehingga insya Allah kita tidak menjadi orang-orang yang tersesat insya Allah. Ya, baiklah kita tutup. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.